bisa berdialog, bisa berkomunikasi dengan jin. Sehingga dijadikanlah untuk berdiskusi lah, buat aturan, buat batasan-batasan. Sudah, kalian para jin juga disuruh ibadah, kami juga manusia disuruh ibadah, ya kan? Maka oleh Sesubagir ini dibagi kekuasaan. Kalau daratan itu bagian kami manusia, kalau lautan perairan itu bagian kalian jin. Maka banyak sekarang nih, peta dulu sama peta sekarang, khususnya Pulau Jawa, itu beda. Ada orang Kamboja, karena dulu Sunan Ampel pernah mampir ke sana. Nah, kalau orang Kamboja bilang Sunan Ampel. Sunan Ampel itu pernah mampir di situ dan pernah memang mengajak orang Kamboja berdakwah ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Nah, itu dibikin peta, ya kan? Setelah berapa puluh tahun kemudian datang lagi ke Indonesia, lihat peta Pulau Jawa, loh kok beda. Dulu petanya bentuk begini, sekarang kok begini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang segala sesuatu itu ada solusi. Orang kesurupan ada obatnya, orang sakit ada obatnya, mau sakit jiwa, mau sakit. Malah dulu kan nggak ada alat-alat pisau, bedah, gunting, suntik segala macam kan. Tapi kan banyak orang hidup, ya kan? Artinya itu kalau ingin alat-alat yang memang membantu betul, zaman dulu sudah dibuat. Tapi sekarang kan sudah modern, apa-apa begini, ada apa begini. Tapi kalau untuk kecanggihan itu canggih orang dulu. Kayak kaum Adu kan terkenal arsitektur, bukit gunung dibuat rumah, dan rumahnya itu ketika musim panas jadi dingin, ketika musim dingin jadi hangat. Nah, sekarang apa? Harus pakai AC kalau mau dingin, ya kan? Dulu juga kalau buat tempat ibadah nggak mesti harus pakai jam, mengetahui waktu sekarang waktu ini, sekarang waktu itu. Mereka itu buat seperti ventilasi itu, lubang-lubang. Kalau lubang ini sekarang sudah masuk waktu maghrib, kalau lubang ini sudah masuk waktu isya. Sekarang kan kita harus pakai jam dulu. Kalau dulu nggak perlu. Tapi kemodernan ini tidak menghalangi kita dalam beribadah, kalau itu tidak melanggar syariat, ya kan? Pemahaman kita tuh jangan saklek, jangan monoton, gitu-gitu aja. Selagi itu memang ada manfaatnya dan tidak dilarang oleh syariat Islam, silakan saja buat. Paham ya? Nanti kita cerita sejarah, kalian ya cerita ngaji ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan kepadanya lah pertolongan dalam urusan kami dunia dan agama. Dan semoga terlimpahkan rahmat kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, dan kepada keluarga, sahabat, dan semuanya yang mengikuti beliau. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah, yang zat yang maha tinggi dan maha agung. Ini musonef. Pokoknya pengarang-pengarang kitab, musonef itu kalau mengarang kitab itu pasti diawali dengan bismillah. Karena di dalam bismillah itu terkandung seluruh makna Al-Quran. Ya kan, kita mungkin sudah pernah dengar 30 juz Al-Quran, 100
1114 ayat, surat 114 surat, 6666 ayat itu terkandung dalam makna surat Al-Fatihah atau yang disebut Sab'un Masani, 7 ayat istimewa. Dan 7 ayat istimewa ini terkandung dalam makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam tafsir Jalalain. Dan Bismillah ini terkandung pada titiknya ini, titik dalam Bismillah. Maka kalau dengan Bismillah ini jangan macam-macam. Sehingga ulama mana saja, Quran mana saja, pertama sekali kalau mau membuat mencetak Al-Quran, mesti di dalam surat Al-Fatihah itu Bismillah ditulis ayat ke-1. Penting. Ada hadis, memang hadis doif, tapi banyak rawi yang meriwayatkan. Sehingga kalau hadis doif, banyak para perawi yang meriwayatkan hadis, itu naik derajatnya itu dalam istilah ilmu hadis itu. Naik hadis itu menjadi hadis hasan. Yang bunyi hadis itu kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahi fa huwa akhta au abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, menyebut nama Allah, maka keberkahannya akan terputus. Maka para alim ulama itu, terutama Imam Ghazali, itu beliau pernah mempraktekkan amalan semalam suntuk itu baca bismillah 1000 kali. Fungsinya untuk apa? Supaya rezeki kita lancar, kan? Terutama kita umat akhir zaman paling takut itu dengan kemiskinan. Kalau sahabat itu minta miskin, sahabat, kan? Ini ijazah. Saya juga pernah mengamalkannya, alhamdulillah. Dan perlu kita ketahui, rezeki itu bukan berupa uang saja. Kita dapat teman yang baik, betul, itu rezeki. Kita dapat nasihat yang bermanfaat untuk kita, itu rezeki. Jadi jangan kita pahami rezeki itu berupa duit saya, berarti otak kita ini isinya duit. Karena kita sudah ngaji, kita pahami, kita punya teman, itu adalah rezeki. Dapat nasihat itu adalah rezeki. Sekarang kita masuk ke pasar. Sudah tinggal 5 menit lagi. Kita harus komitmen setengah jam. Faslun fasal arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pasal pertama menerangkan tentang rukun-rukun Islam. Ada 5. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Ini kita harus apa, Pak? Rukun Islam ada 5. Kita sistemnya muzakarah. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ringkas dulu. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Harus hafal ini. Kalau orang Islam nggak hafal dasar-dasarnya lucu. Ini langsung diterangkan apa
pertemuan minggu depan. Minggu depan ya, karena waktu sudah. Pak, Mas Ail Pak, pertanyaan. Yang nanya seputaran ini dulu, seputaran tentang Islam. Jadi kan fikih dasar ini bab pertama tentang rukun Islam tadi. Tentang Islam, ada yang mau bertanya? Yang membatalkan Islam enggak? Yang membatalkan keislaman artinya bukan orang Islam lagi. Yaitu yang pertama yang pindah agama. Kalau sering disebut murtad, itu batal. Kemudian orang gila. Orang gila itu bisa hilang Islamnya. Tapi kalau dia sadar lagi, maka kita wajib itu mensyahadatkannya. Tapi kalau udah nggak sembuh-sembuh ya, antar ke rumah sakit jiwa. Kalau dipasung itu kasihan Pak. Ada tempatnya itu kalau orang gila. Gila itu, maka ada orang tanya dulu, Ustaz, orang gila itu masuk surga atau masuk neraka? Ada yang ngicik kah di tengah-tengah? Enggak ada. Baca kemungkinan surga, baca kemungkinan neraka. Gilanya itu kapan? Insya Allah orang itu nggak ada gila dari kecil. Kalau cacat dari kecil ada, ya kan? Sepakat ya? Kalau gila dari kecil nggak ada. Tapi kalau cacat, maaf, itu ada dari kecil. Maka semasa dia gila, kok gilanya itu menjelang umur, biasanya orang-orang yang gila itu kebanyakan karena gagal target. Gagal target, frustasi, jadi gila. Ya kan? Kalau keturunan ada? Hah? Keturunan ada adik. Kakaknya, adiknya, adik juga. Keturunan apa tuh? Bilo. Maka dihitung kalau dia memang gilanya itu umur 20 tahun, berarti dia punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam itu kan balik 15 tahun sampai 5 tahun, itulah nanti akan dihisab. Jadi ada kemungkinan dia masuk surga. Ada kemungkinan meskipun masuk neraka dulu. Orang gila itu bukan nggak bisa. Ya setelahnya. Makanya tadi gilanya itu sebab apa dulu? Kalau sebab pekerjaan, ya kan? Ya nggak bisa dikatakan. Intinya kalau keterangan dari guru-guru kami, dia disebabkan gila apa? Kalau memang gila dalam menuntut ilmu, semasa dia gila itu nggak akan dihisab. Semasa waras dia itulah dihisab. Kapan mengerjakan amal baik, kapan mengerjakan amal buruk. Itu keterangan dari guru. Enaknya kalau gila dia punya semua bisa menuju surga. Nggak keterangan guru. Kan kita berguru, bukan pendapat saya. Pendapat guru. Ada lagi? Untuk keimanan dari sahabat tadi, itu hukum keluar untuk Islam tadi dari bayi apa kita mulai balik? Katanya kan ada yang cerita setiap bayi yang lahir itu suci pasti Islam ya, itu dari rahim orang kafir ya. Nah, jadi ada yang ngomong kalau kafir ya bayi itu mati di kapal ini apa namanya, nggak dikubur juga, tapi cara kafir dia termasuk orang kafir gitu. Jadi mau yang jelas ini.
Yang jelas itu ketika dia sudah akil balik. Karena tuntutan Islam itu ketika orang sudah akil balik, sehat, sempurna akal. Kalau dia belum akil balik, maka belum dihukumi dosa atau dapat pahala. Karena dia belum ngerti. Itulah anaknya Islam itu. Walaupun bikin orang kafir, keluarga kafir. Maka ada orang-orang tuh kadang-kadang keluarganya kafir, tapi setelah dia sudah bisa berpikir karena kebalikan dia tadi, kesehatan akal yang sempurna tadi, ternyata Islam ini begini-begini enak. Masa Islam ya? Memang dengar-dengar cerita itu kalau memang semasa dia ikut keluarganya kaya raya, tapi kalau dia sudah pindah agama nggak dapat warisan. Resiko. Tapi kan harta itu bukan jadi jaminan untuk kita masuk surga. Bahkan bisa jadi hambatan untuk masuk surga, kekayaan. Jadi yang kaya ya hati-hati, yang miskinnya lebih hati-hati lagi. Jangan gara-gara minta kaya nggak tercapai jadi gila. Ada bab lain, bab bebas. Ini kakek dijelaskan per item ya, depan-depannya. Ada syahadat apa, bagaimana sholat, ya. Insya Allah. Ini kita lihat ya. Masih ini haji tadi. Dia ini miskin, cuma ada aset tanah kan. Kemana itu? Miskin kan? Jual miskin, jual tanah. Ya, nah wajib belum? Keterangan dulu pas bahas masalah haji itu, kalau mau dihitung-hitung ongkos ONH itu sekarang berapa Pak? Kalau ada yang tahu Pak? Yang biasa, taruh 50 juta. Nunggu selama 20 tahun sekarang. Dulu 5 tahun jadi 10, sekarang jadi 20. Nah, rumah kita itu rumah kita yang sekarang itu kalau dijual berapa? Kalau mau standar ONH loh, ongkos naik haji. Itu kategori mampu tadi, ya? Iya. Yang mana tadi dulu dekat? Kan kita bisa nabung sekarang kan. Kalau nabung untuk kebaikan itu tidak masalah. Kategori mampu itu kalau kita nak menurut standar ongkos, kita ini rata-rata sudah mampu. Itu yang reguler kan. Kalau yang plus kan 150 juta. Kalau yang plus 330. 400-an. Nah, itu untuk haji. Keterangan untuk haji, kalau kita nak memang sungguh-sungguh betul naik haji, nabung lah. Ya kan? Terkena kita punya kemampuan kewajiban itu, kalau kita sudah bisa ngongkos, sebaiknya janganlah, kecuali memang ada jaminan untuk bayar. Berangkat dulu. Itu namanya memaksakan diri. Bukan Kalau bayar utang dulu. Itu namanya memaksakan diri. Padahal kan asasnya kita ini kemampuan, bukan kemauan. Kalau memang kita mampu untuk ongkos pulang pergi haji, berarti sudah terkena kita itu menjalankan ibadah haji. Karena ini kan sedikit banyaklah dijelaskan di Padilama kan, masalah dasar-dasar Islam. Tapi kalau untuk mendetail memang ada kitabnya khusus, kitab haji. Haji masuk. Ada lagi?
Yasinan. Ada nggak kejaran dari Nabi untuk yasinan? Dia tak ragu. Jadi Yasin itu kan itu bukan lagi sebagian dari Quran. Jadi setiap orang itu kan punya hati. Makhluk-makhluk itu yang hidup punya hati. Dan begitu juga dengan Quran. Quran itu punya hati. Hatinya Quran itu, jantungnya Quran itu surat Yasin. Kalau dulu anjuran orang-orang dulu, orang meninggal itu disuruh menghatamkan Al-Quran buat hadiah si mayit. Kalau orang-orang dulu itu. Bahkan maaf, ulama-ulamanya orang-orang yang mengatakan Yasin tahlil bid'ah itu seperti Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya kan? Ini didengkotnya semua nih, ahlinya para ahli. Tapi mereka ketika menjelang meninggal dunia minta dibacakan Quran. Hari ini kita punya keterbatasan, wong kampung ini, ya kan, tidak baca Quran, ya kan? Baca Yasin baik itu masih ngejelatin. Jadi alangkah dangkalnya pemikiran untuk ada ajaran Nabi atau tidak. Wong dulu tuh sudah berguru dengan gurunya, sudah ketemu dengan Nabi. Enggak sangat Taiwan bekannya jauh nih lah. Jadi itu Besi tekon. mereka tuh nanya, mestinya nggak ada dijawab lah. Kenapa kaki ayam dua? Coba, siapa yang bisa jawab? Hah? Gak ada kan? Profesor mana yang bisa mengatakan kenapa kakinya dua? Ayam. Gak ada kan? Jadi kenapa dibuat Yasin? Tapi salah satunya ulama buat bikin Yasin tahlil itu untuk mengimbangi kemaksiatan yang ada. Ya kan? Tradisi-tradisi Islam sekarang banyak terhapus gara-gara main domino, gaplek, judi, orgel tunggal, DJ, buka lagi kafe, ya kan? Buka lagi kafe. Ini kan hilang nanti amalan Islam ini. Itu diantaranya Pak. Kita pakai dalil-dalil akli bela, dalil pikiran. Kalau memang Yasin tahlil ini bid'ah, sesat, ini nggak akan ada sampai sekarang. Nyatanya kebarokahan amalan ini sampai sekarang masih ada. Ya kan? Kalau memang ini amalan Yasin tahlil doa bersama ini, ya kan? Memang ini sesat dari dulu. Apakah orang-orang dulu lebih bodoh dari orang sekarang? Kan lebih pintar dulu. Kita ini tahu karena orang dulu, ya kan? Mestinya orang dulu yang menyadahkan ini Yasin tahlil. Sekarang orang-orang baru lahir ngomongkan, mana dalilnya Yasin tahlil? Nah, kita harus punya prinsip. Kita itu selagi itu tidak ada larangan dari Nabi, kita kerjakan saja. Yahudi itu lagi aja dulu. Jangan takut ya. Jangan takut. Cukup ya. Sudah mau jam 9. Nah, kurang lebihnya begitu itulah. Ya meskipun nggak nyangkut semuanya, adalah yang terbesit dalam hati kita. Kita ini ya kalau bisa istiqomah. Supaya istiqomah itu kan tanda ikhlas. Tandanya ikhlas itu istiqomah. Dan orang-orang yang ikhlas itu dalam Al-Quran tidak akan bisa digoda setan. Dalam Quran ada seorang hamba yang memang setan nggak bisa menggoda. Siapa itu? Orang yang ikhlas.
Jadi kita belajar ikhlas lah. Kalau sudah tiap tahun keluar 4 bulan ya keluar 2 bulan. Kalau memang ada udzur 42 hari jadi kalau memang ada udzur, mungkin keterbatasan amwal, keterbatasan kesehatan yang 40 hari setahun jadi kalau apa namanya tuh? Iya, kalau dalam 1 bulan nggak bisa meluangkan 3 hari, ya minimalnya 1 hari. 1 hari seminggu. Berarti kalau sebulan 4 minggu 4 hari. Ya kurang lebihnya begitu itu. Minta maaf kurang lebihnya kan kepada Allah. Jadi doa kiprah majelis sekarang. Kalau kita yang dipelajari Fadil Amal kan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ternyata ada Bukhari itu doanya itu kifarah majelis yang bunyinya itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih sahih dalam segi periwayatan. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.